Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi, di mana tujuannya adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekitar sekolahnya. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan proses yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Siswa terlambat datang ke sekolah. Pramita Suci Pratiwiningrum, peserta didik di kelas 11-8 di SMA Negeri 1 Serang Baru. Pramita terlambat masuk pada jam pelajaran Ibu Nurlela, mata pelajaran biologi. Ibu Nurlela sebagai wali kelas berkomunikasi dengan para guru mata pelajaran, guru konseling untuk menanyakan kehadiran Pramita. Hasil yang didapatkan, Pramita sering datang terlambat di jam pertama. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Ibu Nurlela, akhirnya melakukan pemanggilan kepada Pramita. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Nurlela terhadap kasus Pramita yang terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya izin ikut ya Ibu. Iya. Kita mengetahui Ibu Fahria terlambat sering. Tahu Ibu, karena saya tadi telat datang ke kelasnya. Oke, Ibu udah konfirmasi sama komunikasi juga sama guru-guru pelajaran di kelas 11-8. Mita itu sering terlambat datang di jam pertama. Kira-kira penyebabnya apa ya bisa terlambat sering di jam pertama? Karena saya diantari Ibu, karena ibu saya harus mengantar adik saya dulu. Terus beda arah dengan sekolah saya, jadinya telat. Kalau berangkat ke sekolah pukul berapa ya? Saya berangkat ke sekolah pukul 6:15 Ibu. Jarak dari rumah untuk bisa sampai ke sekolah kira-kira butuh waktu berapa? Sekitar 30 menit, karena rumah saya di perkampungan gitu, bukan di perumahan, jadi agak jauh. Oke, seharusnya kalau berangkat 6.15 jarak tempuh 30 menit tidak kesiangan ya, atau tidak terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ada masalah apa lagi ya sehingga Mita bisa terlambat datang ke sekolah? Saya kira mungkin karena saya yang lelet Bu, karena ibu sama adik saya sudah menunggu saya, tapi saya belum siap pada pukul 6, jadinya berangkatnya pada pukul 6:15. Oh, jadi Mitanya yang belum mempersiapkan diri di pagi hari untuk berangkat sekolah. Nah, kira-kira dari masalah tersebut Mita punya solusi untuk ibunya. Ibunya kan bisa mengantarkan adik, tapi Mita juga tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Kira-kira Mita punya solusi? Saya sih punya Bu, jadinya saya harus mempersiapkan diri saya terlebih dahulu secara siap agar nanti pada pukul 6 ibu saya tidak perlu menunggu saya lagi Bu, jadi saya bisa langsung berangkat sekolah. Ya, baik. Apakah di kelas 11-8 sudah membuat keyakinan kelas? Sudah Ibu. Ada tidak poin dari keyakinan kelas yang Mita langgar? Ada, yaitu saya telah masuk kelas Ibu. Telah masuk kelas. Dari poin yang dilanggar tersebut, apakah ada konsekuensinya yang disepakati bersama? Sudah Ibu, jadi kalau misalnya telat masuk kelas, saya harus mengerjakan tugas pada magang tersebut dan ikut piket. Oke, untuk mengerjakan tugas dan piket, apakah Mita sudah melakukannya?
Kalau piket saya sudah melakukannya Bu, tapi untuk tugas saya belum melakukannya. Oke, kalau untuk tugas silakan kita kerjakan, dokumentasikan, lalu kirim ke ibu. Ya, nanti ibu pantau. Ibu sebagai wali kelas akan membantu mengkonfirmasi ke guru mata pelajaran dan minta pun konfirmasi ke gurunya. Baik Ibu, terima kasih atas solusinya. Ya, silakan kembali lagi ke kelas. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya izin dulu ya Ibu. Iya. Kita mengetahui ibu panggil dalam konseling. Tahu Ibu, karena saya Kasus 2. Siswa tertidur di jam pelajaran. Muhammad Ryuji Algipari, peserta didik di kelas 11-8 di SMA Negeri 1 Serang Baru. Ryuji sering tertidur di jam pelajaran. Ibu Nurlela sebagai wali kelas Ryuji melakukan pengecekan data ke guru konseling dan komunikasi dengan para guru mata pelajaran. Hasil yang didapatkan, Ryuji hampir pernah tertidur di beberapa mata pelajaran. Akhirnya, Ibu Nurlela sebagai wali kelas melakukan pemanggilan kepada Ryuji di ruang konseling. Berikut penerapan Ibu Nurlela dalam menerapkan segitiga restitusi kepada M. Ryuji Algipari, anak yang tertidur di jam pelajaran. Waalaikumsalam. Ryuji sudah mengetahui ibu panggil ke ruang konseling. Sudah Bu, karena saya tadi tertidur di jam pelajaran biologi. Ibu sudah konfirmasi komunikasi dengan guru-guru mata pelajaran kelas 11-8. Katanya Ryuji itu sering tertidur di kelas. Apa penyebab Ryuji bisa tertidur atau sering tidur di kelas? Karena saya tertidurnya larut malam Bu. Apakah ada aktivitas lain sehingga Ryuji bisa tidur larut malam? Saya latihan di klub badminton saya untuk mempersiapkan turnamen-turnamen Bu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 21.00 Bu. Ibu rasa kalau pukul 21.00 itu belum terlalu larut malam ya? Apakah setelah pulang latihan dari klub badminton ada aktivitas lain? Karena saya setelah latihan badminton saya diajak oleh teman-teman saya untuk bermain game di tempat tongkrongan. Oh, jadi main game dulu, sudah latihan ikut turnamennya, mempersiapkan turnamen. Oke, Kak Ryuji kira-kira punya solusi nggak yang buat permasalahan Kak Ryuji sering tertidur di kelas atau di jam-jam pelajaran tertentu? Kira-kira dari diri Kak Ryuji sendiri ada nggak solusinya? Solusinya saya setelah pulang latihan saya harusnya pulang lebih cepat dan mengabaikan ajakan dari teman-teman untuk tidak bermain game. Oh iya, jadi Ryuji mengetahui ya solusi yang akan dilakukan. Apakah di kelas 11-8 sudah membuat keyakinan kelas? Ya Bu, sudah dibuat dan sudah disepakati oleh anak-anak kelas Bu. Oke, kira-kira ada nggak poin keyakinan kelas yang Ryuji langgar? Ada Bu, yaitu tertidur di jam pelajaran Bu. Ya, kalau ada yang poin yang dilanggar, apakah ada konsekuensinya? Ada Bu, yaitu mengerjakan tugas dan membersihkan kelas pada hari itu juga Bu. Oke, dari konsekuensi tersebut mengerjakan tugas serta membersihkan kelas, apakah sudah Ryuji lakukan? Untuk tugas belum Bu, dan untuk piket sudah Bu. Oke, untuk menyelesaikan tugas silakan Ryuji selesaikan dan dokumentasikan kirim ke ibu. Ibu sebagai wali kelas akan mengkonfirmasi ke guru mata pelajaran dan Ryuji pun harus konfirmasi ke guru mata pelajarannya. Ya Bu, baik, terima kasih atas supportnya Bu. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada Bu. Ya, silakan Ryuji kembali lagi ke kelas. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tanggapan dari siswa setelah melakukan pemanggilan oleh Ibu Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Suci Pratiwiningrum. Saya dari kelas 11-8. Di sini saya ingin menanggapi kasus saya, yaitu kasus terlambat memasuki sekolah atau kasus terlambat memasuki kelas. Di sini saya sudah mendapati penanganan dari Bu Nurlela dan saya bisa meluapkan masalah saya secara tenang dan terbuka. Di situ saya sudah mendapatkan solusi dan saya beriktikad untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryuji Algipari dari kelas 11-8 ingin menceritakan kasus saya, yaitu tertidur pada saat jam pelajaran sekolah.
Untuk yang pertama, saya setelah menceritakan kepada Bu Nurlela, saya lebih merasa tenang dan tentram karena aktivitas saya di luar sekolah sudah terbuka. Dan untuk solusinya yaitu saya harus mengurangi banyak kegiatan yang kurang positif atau kurang baik. Yaitu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijal. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan agar guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dengan harapan dapat membuat murid lebih mandiri, bahagia, dan bertanggung jawab. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.